Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer belum memberikan satupun gelar juara sejak ditunjuk sebagai manajer Manchester United pada 2018 lalu. Kini pada musim keempat, tekanan untuk meraih gelar juara semakin besar. Musim 2020-2021 mungkin menjadi momen terakhir Ole Gunnar Solskjaer gagal memberikan gelar bagi United. Sebab melihat progres dan investasi yang sudah dilakukan, sang pemilik klub Joel Glazer kini mulai membicarakan gelar juara bagi United. Joel Glazer bukan asal bicara, walau acap kali mendapatkan kritik dari fans. United nyatanya sudah melakukan investasi besar untuk membeli pemain. Selain itu, tradisi mempromosikan pemain didikan akademi juga terus dilanjutkan. Eric Bailly nampak tidak gelisah dengan kedatangan Rafael Varane ke Manchester United. Sang bek tengah yakin Varane juga dan Jadon Sancho datang untuk membawa United memenangkan gelar juara. Era Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United belum menghadirkan trofi juara sama sekali. Kini dengan kedatangan dua pemain itu, Eric Bailly cukup yakin bahwa proyek yang dibangun Solskjaer punya peluang besar untuk meraih gelar. United selalu memiliki pemain bagus. Sekarang kami memiliki tim yang sangat kuat, buka Eric Bailly. Kami mendatangkan Varane, pemain bagus yang berpengalaman 10 tahun di Spanyol dan memenangkan banyak trofi, dan itu sangat bagus untuk mentalitas tim. Sancho, pemain muda yang baik, telah datang untuk mempengaruhi tim, katanya. Mereka di sini untuk mencoba memenangkan trofi, tegas pemain asal Pantai Gading tersebut. Sebuah kabar gembira datang bagi Manchester United. Gelandang incaran mereka, Ilaix Moriba, dilaporkan bakal dijual dengan harga yang murah oleh Barcelona di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Barcelona terpaksa menjual Moriba di musim panas ini. Sang gelandang kontraknya akan habis di tahun 2022. Sejauh ini ia ogah menerima tawaran kontrak dari Barcelona. Barcelona enggan melepasnya sebagai free agent di musim depan, sehingga mereka memutuskan untuk menjualnya di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Barcelona akan menawarkan Moriba dengan harga yang sangat terjangkau. Mereka siap menawarkan sang gelandang ke MU atau klub-klub lain yang meminati jasa Moriba dengan mahar 15 juta euro. Diharapkan dengan harga yang terjangkau itu, sang gelandang bisa lekas laku. Manchester United akan menghadapi tuan rumah Southampton pada pekan kedua Premier League 2021-2022, Minggu 22 Agustus 2021. Mampukah The Red Devils meraup poin penuh di St. Mary's Stadium dan menyamai rekor yang hingga kini masih dipegang oleh Arsenal? Manchester United telah mengawali musim ini dengan kemenangan telak yang membawa mereka ke puncak klasemen sementara. Tim buatan Ole Gunnar Solskjaer itu menghantam Leeds United 5-1 di Old Trafford pada pekan pembuka. Bruno Fernandes mencetak hat-trick, Mason Greenwood dan Fred masing-masing menyumbang 1 gol, sedangkan Paul Pogba memborong 4 assist. Jadon Sancho juga menjalani debutnya ketika dimasukkan di 15 menit terakhir. MU sudah melalui ujian pertamanya dengan gemilang. Sekarang mereka tidak akan ragu mengincar kemenangan kedua. Kali ini Sancho sepertinya berpeluang turun di menit awal. Lawan mereka adalah Southampton yang kalah 1-3 dari kandang Everton pada pekan pertama. Tim asuhan Ralph Hasenhuttl sejatinya unggul terlebih dahulu melalui gol Adam Armstrong dari assist C. Adams di menit ke-22, tapi akhirnya kebobolan 3 gol balasan. Berikut perkiraan susunan pemain dan prediksi skor menurut kami. Scott McTominay begitu takjub dengan komposisi lini depan Manchester United musim 2021-2022. Namun meskipun punya lini depan menakutkan, McTominay juga memastikan United bisa mencetak gol dari semua lini.
Ketajaman lini depan United bukan hanya di atas kertas. Pada laga perdananya di Premier League 2021-2022, United mampu mencetak 5 gol ke gawang Leeds United. Bruno Fernandes dan Paul Pogba tampil istimewa pada laga ini. Gila, itu sangat bagus. Kami harus menjaga yang seperti itu, ucap McTominay dikutip dari situs resmi United. Sangat mudah bagi orang untuk melewati diri sendiri dan terbawa suasana. Kami mencetak 5 gol, tapi ada hal-hal kecil yang kami lewatkan. Ini adalah yang penting. Kami tahu kami punya pencetak gol di skuad United. Kami tahu kami juga punya beberapa orang yang bisa berkontribusi dari mana saja. Kami bahkan tidak melihat Luke Shaw berkontribusi gol yang sering dilakukan tahun lalu. Dia berada pada level berbeda, sambung McTominay. Jesse Lingard dikabarkan mengancam akan hengkang jika ia tidak mendapatkan kesempatan bermain reguler di skuad Manchester United asuhan Ole Gunnar Solskjaer. Kini seperti dilansir The Times, Jesse Lingard diklaim siap pergi ke klub lain sebelum jendela transfer musim panas ini berakhir jika ia tidak mendapatkan jaminan bermain reguler di skuad MU. Jika memang meninggalkan Old Trafford, maka Lingard bisa kembali berseragam West Ham United yang kabarnya ingin merekrut pemain 28 tahun itu secara permanen. Manchester United sendiri kabarnya mematok bandrol Lingard di kisaran 25 juta pound sterling, angka yang masih berada dalam jangkauan West Ham United. Sebuah manuver transfer menarik dibuat oleh Manchester United. Setan Merah dilaporkan akan menjajal untuk merekrut Kylian Mbappe di tahun 2022 mendatang. Menurut ESPN, Manchester United sangat tertarik menjadikan Mbappe bagian dari tim mereka. Ini dikarenakan Mbappe punya track record yang bagus dalam 3 tahun terakhir. Ia tampil gacor tidak hanya di level klub, melainkan juga di level timnas. Apalagi di musim depan MU bisa merekrut Mbappe sebagai free agent. MU ingin mencoba peruntungan mereka. Laporan itu mengklaim bahwa United sadar bahwa mereka tidak akan mudah mendatangkan Kylian Mbappe di musim tahun depan. Mereka tahu bahwa Real Madrid juga sudah lama menandai sang striker. Mereka sangat optimistis bakal keluar sebagai pemenang perekrutan Kylian Mbappe. Namun Mbappe diberitakan tidak menutup pintu sepenuhnya bagi MU, sehingga kini tinggal klub mana yang bisa memberikan tawaran yang lebih memikat untuk sang penyerang. Sedikit bocoran mengenai susunan pemain Manchester United jelang menghadapi Southampton di akhir pekan nanti. Ole Gunnar Solskjaer dilaporkan mempertimbangkan untuk memainkan Jesse Lingard di laga ini. Menurut laporan tersebut juga mengklaim bahwa ada maksud lain di balik keinginan Ole Gunnar Solskjaer memainkan Jesse Lingard. Sang playmaker dilaporkan ingin cabut dari Manchester United di musim panas ini. Ia ingin pergi jika tidak mendapatkan kesempatan bermain di MU. Itulah mengapa Ole Gunnar Solskjaer ingin memberikannya jam bermain bagi sang pemain agar ia mau bertahan di Old Trafford. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan informasi mengenai timnya jelang laga kontra Southampton. Ia menyebut baik Jadon Sancho dan Rafael Varane bisa bermain di laga ini. Menurut Ole Gunnar Solskjaer, sejauh ini Varane dan Sancho menunjukkan progres yang bagus di sesi latihan MU. Jadi, ia menilai kedua pemain ini berpotensi untuk turun membela Setan Merah. Ole Gunnar Solskjaer mengakui bahwa kondisi Sancho dan Varane memang masih jauh dari kata optimal. Jadi, ia akan terus memantau kondisi mereka sebelum memutuskan siapa yang akan bermain nanti. Sebuah gosip baru beredar mengenai ketertarikan Manchester United terhadap Ruben Neves. Setan Merah diklaim masih menaruh hati terhadap gelandang Wolverhampton tersebut. Menurut 90 Min, Manchester United sangat tertarik untuk mengamankan jasa Neves. Mereka menilai Ruben Neves memiliki kemampuan yang mereka butuhkan. Ia piawai dengan mengoper pertahanan dan bisa aktif maju membantu serangan. Selain itu, ia juga sudah teruji di Premier League, sehingga MU menilai sang gelandang adalah target idaman untuk lini tengah mereka. Namun, laporan itu mengklaim bahwa MU belum pede untuk mengamankan jasa Ruben Neves di sisa bursa transfer ini. Ini dikarenakan Neves memiliki mahar transfer sekitar 40 juta pound sterling. Sementara dana transfer MU saat ini kurang dari angka itu. Jadi MU masih mengupayakan menjual beberapa pemain agar mereka memiliki dana untuk mendapatkan jasa Ruben Neves di musim panas ini.
Bek Manchester United Eric Bailly mengaku tidak terganggu dengan kedatangan Rafael Varane ke timnya. Ia menilai MU diuntungkan memiliki bek bagus seperti Rafael Varane di timnya. Eric Bailly sendiri menyambut baik kedatangan Varane. Ia menilai sang bek bisa menularkan mental juara ke skuad MU dengan pengalamannya yang berlimpah. Eric Bailly juga optimistis bahwa Rafael Varane bakal memberikan dampak yang besar bagi MU. Ia yakin sang bek bakal beradaptasi dengan cepat dan memberikan performa yang apik. Sebuah pujian diberikan Rafael da Silva kepada Bruno Fernandes. Ia menilai sang playmaker menunjukkan performa yang sangat luar biasa di Manchester United. Rafael menilai bahwa Bruno Fernandes benar-benar membuat seluruh pendukung United terpukau akan aksinya. Ia bahkan menyebut sang playmaker tampil melebihi ekspektasinya. Saya hanya bisa bilang dia sangat gila ketika dia datang ke Manchester United. Semua orang tahu bahwa ia pemain yang bagus, namun ia ternyata lebih bagus dari dugaan orang. Rafael da Silva juga sangat senang melihat aksi Bruno Fernandes selama bermain di Manchester United. Ia menilai sang playmaker menghadirkan permainan atraktif yang membuat para fans MU tidak bosan melihat aksinya. Sangat menyenangkan rasanya bisa melihat ia bermain. Ia adalah pemain yang cerdas dan saya sangat senang melihatnya bermain. Teka-teki soal masa depan pemain Manchester United Andreas Pereira akhirnya terjawab. Gelandang berdarah Brazil tersebut telah resmi dipinjamkan ke Flamengo selama 1 musim. Manchester United tidak memberikan penjelasan detail soal peminjaman Pereira. Namun, menurut informasi dari jurnalis asal Italia Fabrizio Romano, kesepakatan yang dicapai oleh kedua tim terkait peminjaman ini tidak melibatkan uang. Tetapi, MU sepakat untuk berbagi tanggungan gaji Pereira dengan Flamengo. Flamengo juga diberikan opsi pembelian ketika masa peminjaman berakhir pada tahun 2022 dengan harga 20 juta euro saja. Terakhir adalah kesepakatan terkait penjualan di masa mendatang. Seandainya Flamengo mengaktifkan klausul pembelian Andreas Pereira, maka MU berhak atas 20% dari pendapatan Flamengo kalau sewaktu-waktu memilih menjual Pereira ke klub lain.